ternyata setelah kita lihat dari kitab ini, kitab pelembut hati ini, amal yang melembutkan hati pintu pertamanya hingga terbuka 4 hijab hati yang kemarin Pak, ingat 4 lapisan-lapisan hati kita. Yang pertama sadri, yang kedua udah lupa macam mana nak ujian ni. Yang pertama sadri, yang kedua qalbi, yang keempat fuadi, yang kelima lubbi. Ini lapisan hati. Dan sifat dari masing-masing lapisan hati itu menentukan karakter kita. Kalau sadri apa kemarin karakternya? Pakaian sadri itu Islam, menjadikan kita muslim. Pakaian qalbi itu adalah iman, menjadikan kita mukmin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam dapat pahala Pak ya. Supaya dapat pahala diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Dah buka puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amsayna amsal mulku lillahi la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatiz, ustaz ustazah, para orang-orang tua kami, pemuka masyarakat, ayah, bunda, abang, kakak, pak imam, seluruh jamaah yang berhadir pada malam hari ini, maghrib ini di Masjid Al-Farah Darul Muttaqin. Yang besar tak dapat saya himbau gelar, yang punya nama pun tak dapat pula panggil satu-satu. Mohon maaf tanpa mengurangi penghormatan dan kemuliaan Bapak Ibu semua yang berhadir. Saya mendoakan semoga kita senantiasa diberi Allah keberkahan, dicurahkan ampunan dan rahmat dalam setiap urusan. InsyaAllah kita terus diiringi dengan kesehatan, detiknya, menitnya, jamnya, harinya, siangnya, malamnya terus berlimpah dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Maghrib ini sudah masuk tanggal 28 Syawal tahun 1445 Hijriah. Kita mulakan majlis ini dengan mengucapkan doa terbaik yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam At-Tirmizi, afdalud doa, sebaik-baik doa, alhamdulillahirabbil alamin. Jika satu majlis, satu ucapan tak mengikut ucapan memuji Allah taala, maka satu majlis atau satu ucapan itu tidaklah menjadi yang terbaik. Maka iringilah setiap perbuatan kita, setidaknya sering-seringlah mengucap memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita berselawat dan bersalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap ucapan ini tanda kesetiaan kita kepada Nabi, tanda rindu kita kepada Nabi. Harap dan pinta dengan ucapan itu kelak Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan ngaji kita tentang kelembutan hati. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal ghina an kasratil aradi
walakinnal ghina ghina an-nafsi. Apa kata Nabi? Kita ulangi hadisnya. Laisal ghina an kathratil gharadi, laisal ghina an kathratil aradi, walakinnal ghina ghina an-nafsi. Apa itu Pak artinya? Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda, kaya yang hakiki bukanlah banyak harta. Ini Pak. Kadang orang banyak harta ni ngaku kaya ya. Apa ujung-ujungnya harta Pak? Ujung-ujung harta sebanyak-banyaknya harta, ujung-ujungnya jadi rongsokan Pak. Kita lanjutkan hadis ini, kita baca sampai selesai. Kaya yang hakiki bukanlah banyak harta, tetapi walakinnal ghina, ini kata Nabi SAW, walakinnal ghina ghina an-nafsi. Sebenarnya kaya itu adalah kayanya hati. Boleh kita hafal hadisnya Pak? Sama-sama. Jadi dapat satu hadis kan? Hadis Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sama-sama boleh Pak? Laisal ghina an kasratil aradi. Pakai ain ra dad. Laisal ghina an kasratil aradi. Ikut aja lah Pak, ya kan? 1, 2, 3. Supaya nanti dapat hadis satu, mengaji kan, dengar setidaknya dapat pahala dari lisan kita. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Dah selesai itu. Atau kama kalau Rasulullah SAW, bahasa kitanya, tidaklah kaya sesungguhnya kekayaan, bukanlah kaya ini. Kalau diambil dari kata laisal ghina an kasratil aradi, tidaklah seseorang itu disebut kaya dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina, dan sesungguhnya kekayaan itu adalah seseorang yang memiliki hati yang qanaah. Memiliki hati yang qanaah, cukup Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bisa mengisi hati agar dia kaya Pak? Dia ada orang merasa kaya, tapi kita tidak merasa kaya. Cukup dengan hati itu merasa cukup. Disebutkan di dalam Al-Quran juga pada surat Ar-Ra'd 28 kemarin, bahwa kekayaan hati itu adalah dia merasa tenang. Kesempurnaan hati itu nyaman aja. Tidak ada kenyamanan hidup kecuali dalam ketenangan. Maka Allah katakan di dalam surah Ar-Ra'd, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati menjadi tenang. Lalu bagaimana zikir itu mengantarkan ketenangan? Udah banyak berzikir tak juga tenang-tenang. Juga di dalam hadis riwayatkan Nabi katakan bahwa orang yang cukuplah 4 perkara yang kemarin kita sebutkan. Cukuplah 4 perkara jika seseorang memilikinya, maka dia akan dapat kebahagiaan, ketenangan pada hatinya. Yang pertama, lisanun zakirun. Yang kedua, qalbun syakirun. Yang ketiga, wa'ala sabrun. Yang keempat, punya pasangan hidup, istri atau suami, wa zaujatul latidri, yang tidak berkhianat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata setelah kita lihat dari kitab ini, kitab pelembut hati ini, amal yang melembutkan hati, pintu pertamanya hingga terbuka 4 hijab hati yang kemarin Pak, ingat 4 lapisan-lapisan hati kita. Yang pertama sadri, yang kedua udah lupa macam mana nak ujian ni. Yang pertama sadri, yang kedua qalbi, yang keempat fuadi, yang kelima lubbi. Ini lapisan hati. Dan sifat dari masing-masing lapisan hati itu menentukan karakter kita. Kalau sadri apa kemarin karakternya? Pakaian sadri itu Islam, menjadikan kita muslim. Pakaian qalbi itu adalah iman, menjadikan kita mukmin. Pakaian fuadi itu adalah ihsan, menjadikan kita
muhsin. Pakaian lubbi itu adalah ikhlas, menjadikan kita mukhlisin, dan itu semua adalah orang-orang muttaqin. Lupa macam mana ni? Catatlah, buat buku tak catat. Nanti dibilang pula ngaji tak berkitab. Ya tak? Mana bang Mumbai? Nanti dibilang pula ngaji tak berkitab. Ini berkitab dah ni. Yang pertama apa, Bang Joy? Lapisan hati yang pertama, sadri, menghadirkan kesadaran. Itulah orang muslim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Okey, kita skip lah ni. Tapi inilah target kita, Pak. Kita ujuk-ujuk membersihkan hati, tapi kita tak tahu mana level karakteristik sifat kita beramal. Jadi kita berusaha membersihkan hati ini sampai pada puncaknya kita menjadi orang yang mukhlisin. Nah, pertama apa? Dengan kesadaran. Lakukanlah apa yang Allah perintahkan, tinggalkan semua apa yang Allah larang. Untuk bisa melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, hendaknya satu syarat pertama, dia mesti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa itu zikir? Zikir itu pertama nyebut. Sebut, Pak. Ya kan, sebut. Sebut apa? Misalnya menyebut sesuatu. Kalau di zikrullah berarti menyebut Allah. Menyebut Allah. Mana ayatnya? Surah Al-Ahzab ayat 40 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, udzkurullah, sebutlah Allah. Dzikran katsira. Sebut sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya berapa, Pak? 10. Kira-kira udah banyak belum kita menyebut nama Allah? Karena Allah katakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi lembut, hati itu menjadi nyaman, hati itu menjadi bahagia. Macam mana caranya? Zikirlah sebanyak-banyaknya. Mana banyak berzikir daripada banyak ngobrol, Pak? Hasil penelitian komunikasi, ini, Pak. Satu hari orang bisa berucap sampai 100.000 kata. Rentang paling sedikit ucapan kita itu, paling sedikit orang yang paling pendiam, Pak, dari bangun pagi sampai dia tidur, paling sedikit itu sekitar 30.000 kata. Kisaran normalnya menurut para ahli komunikasi antara 60.000 hingga 70.000 kata. Kalau tak percaya, ibu bapak mulai besok pagi hitunglah. Dari bangun tidurnya, hitung jumlah kata yang keluar dari lisan ibu. Baru kita menghitung, hitungan itu aja udah kita hitung tuh kan. Satu kita ada satu tuh kan, dua ada dua itu kan. Maka dari sebanyak kata yang kita keluarkan satu hari, seberapa banyak kita berzikir kepada Allah? Oke, 50.000 aja lah. Bang Peri ada 50.000 kata. Ada enggak dari 50.000 itu kita turunkan sedikit aja? Bagi dua. 25.000-nya berzikir, 25.000-nya yang lain. Yang lain itu adopiti. Itulah berapa kata tuh, Pak? Ya kan? Makan yuk, minum yuk, ya kan? Mandi, ayo yuk ke pasar misalnya kan gitu. Itu udah kata-kata yang lain tuh. Anggaplah itu 25.000 kata. Separuhnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau kita menyebut Allah, atau kita membaca la ilaha illallah, atau kita membaca subhanallah saja. Kira-kira ada enggak Bapak Ibu di sini yang 25.000 sehari menyebut, berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala? Ada enggak? Kalau ada, kasih duit. Tak ada. Turun. Usah 25.000, turun. Turun banyak. 25.000 kita turun banyak. 10.000. 10.000, Pak. Anda ada juga 10.000. Turun banyak. 1.000. Ada ibu, ada kata ibu belakang, alhamdulillah. Jadi kalau 1.000 pagi 250, siang 250, petang 250, malam 250. Iya lah kok. Kita hitung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada alhamdulillah. Tapi hasil survei menyebutkan, membuktikan sangat sedikit orang menyebut nama Allah, Pak. Sangat sedikit orang berzikir.
Bahkan banyak orang yang berzikir dia pun lalai dari menyebut Allah. Dia bilang subhanallah tapi dia tak ingat Allah. Mungkin kita tuh, nauzubillah, mudah-mudahan tidak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para ulama ajarkan jangan sampai lisan kita setiap hari lupa menyebut Allah Ta'ala. Maka permulaan zikir agar kita hadir dalam konteks keberadaan bahwa sadar hidup kita tadi, sadar, melembutkan hati, permulaan zikir agar kita sadar apa yang kita buat diperhatikan Allah. Maka zikir pembuka segala pembuka itu adalah bismillah. Bismillah, Pak. Bismillah dibagi dua. Yang pertama bismillah yang mutlak. Mana bismillah mutlak? Bismillahirrahmanirrahim. Semua kan dibuka dengan bismillah. Al-Quran buka dengan bismillah. Awali semua urusan kita dengan bismillah. Apa kata ulama? Pembuka dari semua urusan itu bismillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada berapa kali kita menyebut bismillah sehari? Bangun tidur bismillah. Enggak, bangun tidur alhamdulillah ya. Itu selesai berarti permulaan tidur. Kita buka hari dulu. Mau turun dari rumah baca bismillah tak tadi? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yang mutlak aja loh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Makan bismillahirrahmanirrahim. Makan bismillahirrahmanirrahim boleh tak, Pak? Membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum makan boleh tak, Pak? Boleh. Tapi kata tetangga sebelah tak boleh. Tak boleh menambah ar-Rahman ar-Rahim. Karena sunnahnya cuma bismillah katanya. Kalau nambah ar-Rahman ar-Rahim berarti bid'ah. Ala bid'ah sesat masuk neraka. Mak gara-gara baca ar-Rahman ar-Rahim makan masuk neraka, Pak. Onde tak kemana lah kaji kawan awak seorang tu gitu. Ini nak nyerempet nih, Pak. Menjelaskan aja, mantau banyak dengar kan. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Quran. Ayat pertama pada surat Al-Fatihah. Kalau dibaca sebelum makan ya bagus. Baca sebelum naik kendaraan bagus. Kenapa? Itu mutlak. Jadi kalau kalimat zikir bismillah itu ada dua. Satu bismillah yang mutlak, satu lagi bismillah yang muqayyad. Kalau disebut kalau doa makan itu hanya bismillah, tak ada tambahan, itu muqayyad. Ini digabungnya muqayyad dengan mutlak. Dan kena nak belajar ilmu zikir. Sini datang kalbala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pembuka, pelembut hati, penyaman jiwa, keadaan apapun dengan bismillah itu terbukalah kehadiran diri kita bahwa kita melakukan sesuatu itu dalam keadaan sadar. Apa kesadarannya? Dalam bismillah mengandung 4 makna. 1, kita berbuat itu atas izin Allah. Bismillah wa biiznillah. Takkan terjadi sesuatu yang kita buat tu kalau bukan izin Allah. Contoh, Pak, ni. Ini contoh nih. Bismillah. Alhamdulillah. Berarti dah diizinkan Allah Ta'ala. Dah masuk dia mulut. Alhamdulillah. Balik kan dia balik. Alhamdulillah. Pak, coba minum, Pak. Bismillah. Dapat pahala, Pak. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama maknanya apa Bang Joy tadi? Sesuatu itu terjadi karena izin Allah. Yang kedua, bismillah ma'iyatullah. Kalau yang pertama bismillah biiznillah, yang kedua bismillah ma'iyatullah. Sesuatu itu dia terjadi karena di dalamnya segala urusan itu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Takkan terjadi sesuatu itu kalau tak bersama Allah gitu. Di atas izin Allah, maka bersama Allah lah perbuatan itu terjadi. Kalau tak ada Allah di situ, itu semua tak akan terjadi. Oh, dahsyat, Pak, bismillah tuh. Permulaan segala sesuatu. Yang ketiga, langsung aja lah, waktu sikit ya, Pak. Yang ketiga apa? Bismillah bi qudratillah. Sesuatu itu terjadi dengan ketetapan Allah. Dah 3 tuh, Pak. Kalau hakikat ketika kita membaca bismillah, kita bawa makna-makna hakikat, makna-makna bismillah itu dalam ini atas izin Allah, ini dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini atas apa tadi? Satu biiznillah, yang kedua ma'iyatullah, yang ketiga
qudratillah. Bismillah bi qudratillah. Ini terjadi karena ketetapan Allah. Nyaman tak Pak? Jadi kalau udah bismillah tu jadi apa kata guru-guru kita? Kalau udah bismillah, air yang keras tu bisa jadi lunak. Air yang lunak bisa jadi keras tu Pak. Bismillah kan. Nanti saya kisahkan tentang bismillah ni Pak. Yang keempat baru puncaknya ni. Bismillah bitawakkal 'ala Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan tu tidakkanlah terjadi atau kita berharap terjadi, tidak akan sampai kecuali kita bertawakal kepada Allah. Bukan perbuatan kita itu. Kita misalnya minum, bukan perbuatan kita. Kita memang berbuat, tapi itu iradah yang Allah beri. Sampai dia ke tangan kita ni, kena Allah Ta'ala aja begitu. Ini ngaji sifat ya, bukan ngaji zat. Nanti kata orang, ini sesat pula, kita bilang bukan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri sifat kekuatan kepada diri kita. Allah menciptakan kita, dikasihnya iradah kekuatan. Maka bismillah maknanya ada 4 tulah dia. 1 biiznillah, kedua bi ma'iyatullah, yang ketiga bi qudratillah, yang keempat tawakkal 'ala Allah. Bismillah kata kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ucapkanlah bismillah dari setiap apapun yang kita buat yang baik-baik. Kalau yang elek boleh bismillah tak? Oh batil Pak. Apa tu? Bercarut baca bismillah tak boleh. Mencuri, awak mencuri ni baca bismillah, tak nyambung. Sesuatu bismillah itu adalah untuk yang baik-baik. Makan, minum, berkendaraan, bahkan hubungan suami istri pun baca bismillah Pak. Jadi awali semua yang baik itu dengan bismillah. Oke, tadi kita bahas ada bismillah yang mutlak, itu dia Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ada bismillah yang muqayyad. Kalau saya baca kitab dulu, setidaknya banyak bismillah muqayyad ni. Setidaknya ada 7 bismillah yang muqayyad. Ada di video kami tu, Masjid Raya An-Nur, boleh dibuka juga. Tapi hari ini kita ulang lagi. Bismillah yang muqayyad. Yang muqayyad tu apa maknanya? Yang ditetapkan bacaan bismillahnya. Bismillah pembuka hari, bismillah memulai pekerjaan, bismillah masukkan duit, bismillah ngambil duit, gitu Pak. Bismillah melakukan sesuatu, ditetapkan bacaan-bacaan zikirnya, muqayyad namanya. Itu tadi awal makan bismillah aja, jangan tambah ar-rahmanir-rahim. Berarti dia muqayyad, itulah zikir makan. Sama berwuduk juga, bismillah ketika berwuduk, bismillah kita menyembelih. Tapi ketika kita menambah kalimat ar-rahmanir-rahim, berarti dia lazim, mutlak, tidak apa-apa. Ini umum, kalau bahasa Melayunya global, tapi ada yang spesial. Bahasa Inggris pula saya jangan pakai the itu bahasa Inggris tu kan. Yang satu spesial, yang satu lagi global, yang satu umum, yang satu khusus. Ketika membaca yang umum untuk yang khusus ya tidak apa-apa. Ketika membaca yang khusus berarti memang itulah peruntukannya. Paham Pak? Jadi ketika orang ini khusus nih, khusus ini aja, baca yang umum. Kalau baca umum ni salah nih, bid'ah nih. Kenapa pula kayak gitu? Umum tu untuk semuanya, tapi khususnya buat gini. Paham lagi kira tu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Oke, yang pertama bismillah yang muqayyad. Kita bahasa Indonesia aja Pak, bahasa Inggris dan bahasa Arab lagi. Bismillah pembuka hari. Ada nak kita amalkan nih supaya kita dapatkan ketenangan, supaya kita dapat kelembutan hati. Bismillah pembuka hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Jadi kalau kita isi semua hari-hari kita ni dengan zikir, tak ada lagi ucapan yang lain kecuali zikir Pak. Bahkan nengok orang ganteng pun ada zikirnya Pak. Nengok orang cantik pun ada zikirnya. Nengok masjid aja ada zikirnya. Nengok ibadat, tempat ibadat orang lain ada zikirnya. Semua ada zikirnya. Kalau nak paham betul, sekolah 3 hari sama Bang Peri. Banyak itu, 3 hari aja sama Bang Peri. Duduk sama beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, balik kita ke kaji. Bismillah pembuka hari. Udah hafal Bapak Ibu? Udah ya? Ada dibaca tiap hari? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Lalu lanjut, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Bahkan pengikut doa ini, zikir Allahumma bika asbahna, ini pembuka pagi, ada satu zikir yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi, kata Nabi, siapa baca ini 4 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamat. Kalau dia meninggal dunia hari itu, maka jasadnya dijauhkan dari api neraka. Inilah dia, Allahumma inni asbahtu, ya Allah,
sesungguhnya aku berpagi. Ushiduka, aku mempersaksikanmu. Wa ushidu hamalata arsyika, dan mempersaksikan keindahan arasmu. Wa jami'a khalqika, dan mempersaksikan seluruh makhluk yang kau ciptakan. Wa malaikataka, dan malaikat-malaikatmu. Annaka antallah, sesungguhnya engkau Allah. La ilaha illa anta, tak ada Tuhan selain engkau. Wahdaka la syarikalak, tak ada sekutu bagimu wahai Allah. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, dan sesungguhnya Muhammad, Nabi Muhammad adalah nabi yang engkau utus. Ada baca itu, Pak? Ada? Catatlah. Ada buku zikir pagi dan petang. Ada Bang. Ada Bang? Hafal? Coba kita baca. Allahumma inni asbahtu ushidu wa ushiduk amalata arsyika. Oh ya, panjang betul ya. Nanti saya share aja lah. Allahumma inni asbahtu ushidika wa ushidu amalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Pengiring dari bismillah pembuka hari. Allahumma bika asbahna tadi. Ya Allah, denganmu kami berpagi. Wa bika amsayna, dan dengan engkau pula lah kami berpetang. Wa ilaikan nusur, dan kepadamu lah semua kami dikembalikan. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang membaca ini di pagi hari, Pak, dia baca ini, maka hari itu Allah akan cukupkan baginya. Apa maksud cukup tu? Balikkanlah kepada Nabi, kepada Allah dan Rasulnya. Cukup. Apa itu cukup, Pak? Cukuplah, tidak ada kurang, insya Allah tak ada dosa hari itu kan, lindungi Allah Ta'ala. Kenapa? Kita memulai semua urusan itu menyerahkan diri kepada Allah, memulai sesuatu atas nama Allah, atas izin Allah, dibersamai oleh Allah. Ketetapan yang terjadi adalah karena Allah. Apapun yang kita terima, kita wakilkan hanya kepada Allah. Keren Pak orang beriman nih, Bu. Bismillah yang muqayyad. Yang kedua, bismillah yang muqayyad yang kedua disebut juga dalam kitab Al-Azkar. Bismillah pemulaan melakukan aktivitas sehari-hari. Ini Bapak Ibu udah hafal semua nih. Apa kata Imam Nawawi? Rasulullah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW setiap keluar rumah membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ada baca itu, Bu, tiap pagi keluar rumah? Ada, alhamdulillah. Tadi sore ini ada baca? Ada. Iya lah kok. Kadang-kadang lupa. Nggak, ibu ini ibu yang lain. Kalau ibu-ibu sini ingat semua. Maka kalau kita sudah bismillah tawakkaltu Allah, kenapa kita mesti baca itu? Ini muqayyad nih, Pak. Kita naik motor nih dari rumah ke Al-Falah. Bismillah dengan izin Allah, dengan dibersamai Allah, dengan ketetapan Allah. Bertawakal kita nih. Yang kita mau pergi ke Al-Falah, yang menyampaikan ke Al-Falah itu bukan kita, bukan sepeda motor kita. Yang menyampaikan kita itu adalah Allah. Sampai alhamdulillah, kalau tak sampai terserah Allah lah. Misalnya kita mau ke mana, ke rumah Bang Peri, yang kita tak tahu tak sampai tadi tidak. Tiba-tiba sampai, Allah yang menyampaikan. Kita bilang, oh hebat sepeda motor saya sampai, saya sirik gitu, Pak. Tapi kita dah baca bismillah tadi, maka lepas segala sesuatu. Sebab kebendaan, sebab makhluk, yang ada adalah Khalik yang menciptakan. Keren tak, Pak? Keren. Ada tak kayak gitu kita tiap hari baca bismillah? Insya Allah aja lah pokoknya. Hakikat membaca bismillah itu yang muqayyad. Yang ketiga, bismillah ketika makan. Bismillah, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar, gitu kan. Bismillah ketika makan. Yang membuat kita bisa masukkan makanan ke mulut ini kan Allah Ta'ala, Pak. Pas kita bilang, oh tangan saya bisa, tiba-tiba tangan kita tidak bisa masuk. Tidak bisa. Bismillah ketika makan. Yang keempat, bismillah ketika memasukkan sesuatu dan mengambil sesuatu. Ini dari kitab Kifayatul Akhyar, Pak. Bacanya misalnya Bapak ngambil duit dari kantongnya. Ini dari kantongnya, Pak, dari duit. Dah tu masukkan duit, ngambil duit. Mengambil duit tu baca bismillahi min kanzillah. Pas meletakkan duit tu baca bismillahi fi kanzillah. Apa Bu baca Ibu? Bismillahi min kanzillah wa bismillahi fi kanzillah.
Ini amalan-amalan aja nih, namanya amalan ya. Amalan melunakkan hati, amalan murah melapangkan rezeki. Apa artinya tuh? Dengan nama Allah diambil dari perbendaharaan Allah. Dengan nama Allah dimasukkan ke dalam perbendaharaan Allah. Jadi kita mengambil sesuatu, meletakkan sesuatu dari kekayaan Allah yang maha kaya. Tak akan pernah kurang lah Pak. Tapi kok bisa kurang juga? Tak baca bismillah tuh. Saya mau cerita sikit, boleh? Ini cerita tentang bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim ni dari Masjid Al-Falah lah dulu. Saya pergi ngaji ke Banten, buat duit 375.000. Ngajinya 2 bulan ke Pondok Pesantren Tariqatul Abror namanya. Tapi pindah kami dari Cilegon sampai ngaji. Jumpa Mbah Yai di situ, diajarkanlah kami doa Sayyidul Istighfar, beberapa zikir-zikir. Setelah 2 bulan, saya bawa uang tu Pak dalam uncang, bukan dalam dompet. Uncang tahu? Dompet orang zaman dulu, kain yang sit gitu. Kalau sekarang uncang keren nih, uncang Bang Reza nih, tas keren. Uncang sekarang uncang Bang ini uncang Pak Nesdi nih. Uncang tu kan yang gitu Pak, dompet kain. Asal ambil duit, saya baca bismillahirrahmanirrahim. Asal narik duit, saya baca bismillahirrahmanirrahim. Saya yang ngajarkan sini almarhum Allah yarham Mbah Yai Romo, Kiai Mukhlisun, Kiai Uzairon Taifur Abdullah. Jadi dia bilang, jenengan buat duit berapa? 375. Teman-temanmu buat uang berapa? 600, 700, ada yang 1 juta. Uang enggak cukup lah katanya. Insyaallah cukup Mbah. Cukup Pak Ustaz, cukup ya sebelah. Bismillah. Cukup bismillah cukup. Gimana cara cukupnya? Pokoknya jenengan baca bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim. Nanti bilang orang bid'ah pula dikacau apa. Ini zikir kan. Rupanya Pak setelah 2 bulan mau pulang lagi bukan baru, saya tak ada cek-cek, pokoknya ambil masukkan. Setelah 2 bulan saya buka, masih utuh uang saya 375.000. Padahal naik mobil dari Pekanbaru ke Jakarta itu ongkosnya 75.000 ketika itu tahun 2000. 75.000. Sudah tuh makan tiap hari 5.000. Sudah tuh habis dia selama 60 hari. 60 hari kali 5.000 kan dah habis 300. Tetapi kok masih cukup? Tak sampai 60 hari, sekitar 40 sampai 55 hari lah. Masih ada uang. Hebat juga nih kata kawan. Saya tak tahu. Ada Ustaz Mas'ud, Ibnu Mas'ud namanya. Bang, uang saya masih tetap, apa dia bilang? Ini berkah zikir antum nih katanya. Masih utuh Pak, tapi sudah berubah. Yang pertama uangnya uang 20, 50. Ketika saya buka tuh udah tinggal uang 5.000, uang 10.000 tebal ya. Karena saya hitung besok paginya saya mau pulang, tiba-tiba uang tuh kena tidur Jakarta banyak maling juga kan Pak. Tinggallah duit saya ini 75.000 lagi Pak. Tak ada lagi, yang 300 hilang. Tinggal 75. Saya bilang sama kawan saya, tinggal 75, padahal pagi kemarin kita sama-sama ngitung kan Bang, uang saya 375. Berarti gara-gara antum hitung itulah hilang duit itu katanya. Kenapa hilang? Karena ketika saya lihat uang 375 itu saya sudah berhajat dengan uang itu. Nanti saya pulang naik bus ANS, kalau tak naik Lorena waktu itu 250 Pak. Berarti naik bus VIP 21 bisa mewah lah. Berhajat saya dengan uang. Rupanya besok pagi Allah uji uang itu hilang. Tapi alhamdulillah pula Allah SWT ajarkan kita untuk tak berhajat dengan duit kan. Buat amalan doa Allah SWT pulangkan kita dengan cara yang lain. Tapi dari zikir itu banyak Pak pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim. Kita bukan bilang ini nanti dapat karomah, bukan itu. Yang jelas dapat pahala lah. Hafal Pak. Nanti kalau mau cerita yang lain tidak usah tuduh pula, dibilang pula apa namanya kurafat katanya. Dibilangnya kurafat. Ini memang pengalaman pribadi. Kalau saya lanjutkan, saya punya uang tinggal 75. Kami bertiga, abang-abang senior saya itu punya uang 150. Saya bilang abang-abang 100, 50 untuk makan di jalan. Saya 50 nyumbang, 25 lah untuk makan saya. Kita bertiga 250. Ayo kita naik mobil ke Rambutan, dari Rambutan naik ke Merak, dari Merak baru cari bus untuk pulang. Naik Arimbi gitu 6.000 ongkos dari Rambutan ke Merak.
Ditunggu mobil tak ada, semua mobil bus-bus yang mewah-mewah tu ongkos 600. Kami bertiga 250, tak ada duit. Tapi alhamdulillah Allah Taala kasih cara solat hajat sambil nangis-nangis. Ya Allah, Engkau yang berangkatkan kami, Engkau yang mulangkan kami. Ya Allah, Engkau yang berangkatkan kami, Engkau yang mulangkan kami. Bus saya tanya mobil PO Kurnia ongkosnya 600. Nanya ANS ongkos 600. Kami masih lah bang, sampai ratui lah katanya. 2,5 bisa bang, 3. Oh, beli rokok dan juga bisa dah katanya. Ketika itu. Tapi doa. Selesai solat hajat, lewat mobil Profit pak. Mobil Profit itu mobil Escudo, mobil plat putih. Sudah dibeli orang, bukan baru, dia ngantar. Ada bukanya kacanya. Bukan baru. Pak bertiga sudah. Berapa ongkos pak? Naik aja lah, kawan kan saya katanya. Ini ngantar mobil nih. Gimana caranya pak? Ikut aja lah katanya. Nanti paling bantu-bantu beli minyak. Tapi nanti sampai Palembang duduk belakangnya katanya. Supaya ini jangan kursi-kursinya masih pakai plastik. Sampai bukan baru. Solat kami asal waktu solat masjid dia singgahkan. Sampai sekarang saya masih ingat nama supirnya, Pak Jakpar namanya. Sampai di Harapan Raya tuh, berapa kami harus bayar pak? Udah 3 hari kan. Bantu aja lah 50.000 katanya untuk cuci mobil ini katanya. Itulah ongkos terakhir-akhirnya, bukan naik Kurnia pak. Tadi kan berhajat pakai uang, tapi Allah kasih mobil pribadi yang orang punya pun belum pakai lagi. Ini Allah tolong kalau kita berhajat kepada Allah. La ilaha illallah. Ini pengalaman bismillahi fi kanzillah wa bismillahi min kanzillah. Bukan kurapat pak. Ini hadiah dari Allah Taala. Jadi kalau yang lain-lain banyak juga. Saya kalau cerita yang bismillah nih, ketika haji juga, mas berangkat haji, ongkos haji saya dibalikkan di depan paha saya. Dibalikkan, berubah jadi petugas haji. Jadi jemaah haji jadi petugas haji. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baru sampai berapa tadi? Bismillah pembuka hari, bismillah mengawali setiap kegiatan, bismillah ketika makan, bismillah memasukkan dan mengambil satu benda. Ini zikir dari bacaan bismillah yang muqayyad. Kemudian ada bismillah penutup hari lagi pak. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Bismillah apa lagi? Bismillah ketika mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ini jenis bismillah yang muqayyad. Lalu kalau tak hafal tu semua macam mana ustaz? Baca jalan yang mutlak tu, yang lazim tu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Bid'ah tu ustaz. Dah. Itulah dia yang umum untuk yang khusus, tapi yang khusus tak bisa untuk yang umum. Baik Bapak Ibu, sampai sini payah pertanyaan lagi? Cukup kan? Pekan depan nanti kita masuk pada zikir yang lain setelah bismillah. Apa di antaranya? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Lalu ada zikir untuk diri kita. Itulah dia zikir tawakal la haula wala quwata illa billah. Apa pula makna-makna bacaan itu sehingga dari kalimat-kalimat zikir itu bisa melembutkan hati. Kami udah berzikir ustaz, tak juga lembut-lembut, malah tambah keras. Itulah tu. Berarti yang salah bukan zikirnya. Kenapa? Belum memahami dari apa yang diucapkan, dari sebutan menyebut nama-nama Allah tersebut. Kan zikir itu menyebut. Nanti baru level kedua, zikir itu mengingat, zikir itu menghadirkan, zikir itu merasakan. Kita baru nyebut malam ini pak. Ada 4 kan? Sebut, ingat, hadirkan, rasakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.